Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi huda ila yaumil qiyamah. Tsumma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di malam Senin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang memberikan manfaat, memberikan ilmu yang barokah, ya, keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa bab yang kita akhiri dengan pembahasan bahwasannya riya itu membatalkan amal, ya. Jika riya itu berasal dari aslul amal, ya, dari pokoknya amal, memang tujuan awalnya atau tujuan asli dari suatu amal tersebut adalah riya, maka otomatis amal tersebut ditolak, atau membatalkan daripada pahala yang seharusnya ia dapatkan. Kan tapi jika dilakukan di pertengahan atau di akhir, di sana ada perincian, ya, yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan malam hari ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, penulis hafizahullah taala menjelaskan kepada kita tentang keadaan seseorang yang mana ia beriman, mengikrarkan keimanan, akan tapi dia juga melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana penulis menyebutkan bahwasannya jika kufur tersebut merupakan kufur akbar, kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, kufur yang membatalkan keislaman seseorang, maka tidak berkumpul antara iman dan kekufurannya. Harus adalah salah satu pada dirinya. Artinya kita tidak boleh mengatakan orang yang kufur itu adalah seorang yang beriman, atau orang yang beriman itu melakukan kekufuran. Maka harus jelas, ketika memang orang yang awalnya beriman kemudian dia melakukan kufur akbar, maka dia telah keluar dari keimanannya, telah membatalkan daripada keimanannya, sehingga disebutkan di dalam kaidah la yajtami al iman ma'al kufril akbar, tidak berkumpul antara iman dengan kufur akbar. Wa hadha mujma'u alaihi baina ahli al-ilm li'anna al-naqidain la yajtami'an. Ini yang telah sepakati oleh para ahlul ilm, para ulama, yang mana mereka mengatakan bahwasanya keduanya adalah saling membatalkan satu dengan yang lainnya. Jika seseorang dulunya kufur, kemudian dia beralih, ya, untuk menjadi seorang yang beriman, maka hilanglah status kafirnya, status kekufurannya. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang beriman kemudian dia melakukan kufur akbar, maka saat itu juga kufur tersebut membatalkan daripada keislamannya. Wal kufrul akbar yunaqidul iman munaqadat tamah. Bahwasanya yang namanya kufur akbar itu membatalkan keimanan, ya, secara sempurna. Artinya seluruh imannya telah batal, ya. Faman kana mu'minan falaysa bikafir kufran akbar. Maka orang yang beriman, dia tidaklah seseorang kafir yang melakukan kekufuran besar, ya. Artinya tidak mungkin dia mengatakan dia beriman, akan tapi kemudian dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau
mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau dia mengingkari agama seluruhnya yang merupakan kekufuran besar, maka tidak mungkin bercampur antara keduanya. Wa man kana kafiran, sedangkan orang yang kafir fala yajuz wasafahu bi annahu mu'min. Begitu juga orang yang sudah melakukan kekafiran, melakukan kekufuran, yang sudah mendapatkan cap kafir, tidak boleh kita memberikan sifat pada dirinya adalah seorang mukmin. Maka jamaah rahimakumullah, jika ada seseorang yang sudah menyatakan keimanan di awalnya, kemudian dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan sengaja yang melakukan suatu kufur akbar, yang mana itu membatalkan daripada keislamannya, maka saat itu juga imannya telah batal. Ya, tidak boleh lagi disebut atau kita mensifati dirinya adalah seorang mukmin. Tentu perlu berhati-hati ya dalam masalah tersebut, apalagi kita sampai mencap seseorang, karena status kafir itu butuh butuh ilmu. Tidak sembarangan orang bisa mencap atau memberikan status kafir, kecuali dia memang secara terang-terangan mengakui kekufurannya, maka sudah langsung saja, atau tidak perlu lagi kita mencap dia sebagai mukmin karena dia sendiri sudah mengatakan kekufuran pada dirinya. Akan tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah melihat bahwasannya jika hal tersebut terjadi pada kufur akbar, lantas bagaimana jika kufurnya kufur asghar? Apakah bisa seseorang mukmin akan tapi dia melakukan kekufuran? Bisa, ya. Akidah ahlu sunnah wal jamaah ya, mengatakan bahwasanya bisa seseorang yang beriman akan tapi ia melakukan kufur asghar, bukan kufur akbar. Karena kufur akbar langsung membatalkan satu dengan yang lainnya, tidak mungkin bercampur. Tapi kalau kufur asghar masih bisa. Oleh karena itu disebutkan di dalam kaidah yang selanjutnya, al-qaidah tasi'ah wa sittun, sya'bul kufri wa syirkul asgharain la tatanafa ma'a wujudi asl iman fil qalbi. Ya, orang-orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan kecil itu tidak menafikan pada dirinya adanya iman di dalam hatinya. Ya, artinya tidak membatalkan keimanan secara seluruhnya. Akan tapi itu akan mengurangi daripada tingkat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mengurangi tauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, wa hadza bi ijma'i ahli sunnah wal jamaah. Wa hadza bi ijma'i ahli sunnah wal jamaah. Fa idza waqa'a al-insan fi syirk aw al-kufri al-asgharain fa inna ma yanqus imanuhu al-wajib alladhi la tahsulu najatu yaumal qiyamah illa bihi wa ammal aslu imanihi fa huwa baqin fi qalbihi. Ini yang telah disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Jika seseorang dia terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran, akan tapi syirik atau kufur tersebut masih dalam batas syirik kecil maupun kufur kecil, maka hal tersebut akan mengurangi daripada keimanannya, yang mana itu adalah sesuatu yang harus ada agar dia mendapatkan keselamatan di hari akhirat kelak, yaitu keimanan. Karena orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa iman, jelas tidak ada keselamatan bagi dirinya. Kalau sudah tidak ada keselamatan, otomatis surga diharamkan untuk dirinya, atau neraka langsung gitu ya, selamanya. Akan tapi seseorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya dosa yang dia lakukan dan lain sebagainya, akan tapi dia masih membawa keimanan sekecil apapun, maka masih ada harapan
bahwasanya ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka status dia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah mengampunkan dosanya, maka dia akan masuk surga. Berbeda dengan orang yang sama sekali tidak membawa iman atau imannya terbatalkan oleh kufur akbar atau syirik akbar. Akan tapi orang-orang yang melakukan syirik kecil, kufur kecil, mereka imannya wa amal asli imanihi, pokok iman di dalam hatinya itu masih ada. Artinya seseorang yang melakukan syirik kecil atau kufur kecil masih disebut orang mukmin, ya, masih disebut orang mukmin. Ketika seorang misalkan memakai jimat, seseorang kemudian bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, yang kita telah bahas bahwasanya masih statusnya kufur kecil, syirik kecil, maka tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam atau membatalkan keislamannya, keimanannya. Jadi masih ada, dia masih ada iman, masih ada Islam. Akan tapi memang harusnya bagi dirinya adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang kita bahas di sini adalah bahwasannya keimanannya, status keimanannya itu masih ada, tidak terbatalkan. Contoh yang lain dari hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh penulis, Ithnatan fin nasi huma bihim kufur at-ta'nu fil ansab wa niyahatu 'alal mayyit. Dua hal yang pada diri manusia, yang kedua tersebut merupakan kekufuran, yaitu adalah mencela daripada nasab dan juga meratapi daripada mayit. Dua hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang, bahkan disebut sebagai kekufuran, ya. Ta'nu fi ansab, yaitu ketika seseorang merendahkan, mencela daripada nasab orang lain, kemudian ia membanggakan dirinya, membanggakan nasabnya, menganggap bahwasanya selain daripada nasabnya adalah rendah. Ada yang seperti itu, banyak, ya. Baik keturunan kerajaan, baik keturunan orang-orang hebat, orang-orang penting, dan lain sebagainya. Bahkan bisa saja seseorang yang mengaku keturunan Nabi SAW merendahkan nasab yang lain, maka itu tidak pantas. Bahkan Nabi SAW menyebutnya adalah sesuatu tersebut adalah suatu kekufuran. Walaupun kita tahu kekufuran di sini disebutkan oleh para ulama adalah kufur asghar, kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Akan tapi tetap saja jamaah Allah, walaupun selama kita menyebutkan syirik kecil, kufur kecil, bukan berarti kita meremehkannya. Hal tersebut, kufur kecil, syirik kecil, merupakan dosa yang paling besar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tetap tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, akan tapi itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang meratapi mayit, seakan-akan ia tidak menerima daripada takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada dirinya. Ketika seorang yang ia cintai, seorang yang ia sayangi meninggal, kemudian ia meratapi mayit tersebut, hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di hadis tersebut adalah suatu kekufuran. Akan tapi kufurnya masih kufur asghar. Artinya tidak sampai seseorang itu dicap kafir, ya, walaupun dia melakukan suatu kekufuran, karena kekufurannya adalah kufur kecil, ya. Maka masih bisa, ya, bi ijtima' iman ma'a kufril asghar wa adillah ala dzalika katsira. Maka bisa berkumpulnya iman dan kufur kecil, yang mana dalil-dalil atas hal tersebut itu banyak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini membedakan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok lainnya yang pernah kita sebutkan. Ada yang mengatakan bahwasannya seseorang yang melakukan dosa
besar, maka langsung jatuh kepada kekafiran. Ada yang mengatakan seperti itu, kelompok ekstremis ya, yang disebutkan di kitab biasanya Wa'idiyah, atau yang bisa juga sering kita dapatkan Khawarij. Mereka langsung mencap orang-orang yang melakukan kufur kecil, syirik kecil sebagai seorang kafir yang halal darahnya dan lain sebagainya. Maka ini adalah akidah yang salah. Begitu juga ada kelompok dari kaum muslimin yang menyebutkan bahwasanya orang yang telah mengikrarkan keimanannya, apapun yang ia lakukan baik syirik maupun kufur tidak akan menghalangi dirinya dari keimanannya. Ini tidak masalah. Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah urusan dia sama Allah. Padahal ia melakukan kesyirikan, padahal dia melakukan kekufuran. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasannya selama kufur dan syirik tersebut bukan adalah sesuatu yang besar, syirik besar atau kufur besar, maka masih ada iman di dalam dirinya. Tapi tetap seseorang tersebut melakukan dosa yang seharusnya dia bertaubat atau kita ajak bertaubat agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan syirik dan kufur walaupun itu kecil ya. Maka jamaah rahimakumullah, di kaidah yang selanjutnya, bukannya kita lompat di satu kaidah. Di situ disebutkan yajtami' fil abdi wahid mujibut thawab wal iqab wa mujibul ikram wal ihana. Ya. Bahwasanya pada seorang hamba itu bisa berkumpul atau bisa disebutkan bahwasanya dia mendapatkan pahala dan dosa. Ia melakukan kebaikan tapi juga melakukan keburukan. Ia mendapatkan derajat di sisi Allah, mendapatkan pengagungan, ada juga seorang yang direndahkan. Maka itu semua tergantung dari amalnya. Ya. Ini dah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti kita sebutkan sebelumnya. Wa hadza khilafan lil Wa'idiyah. Ini adalah menyelisihi daripada kelompok Wa'idiyah yang mereka mengatakan la yumkin ayastami' fihi mujiban mutanaqidan wa qauluhum batil bil adillah katsirah. Yang mereka mengatakan tidak mungkin berkumpul dua hal yang saling membatalkan, padahal hal tersebut tidak. Karena pendapat mereka ini batil dengan dalil-dalil yang ada. Wa ma inda ahlus sunnah wal jamaah ahlus sunnah fa innahuma yajtami'an, bahwasannya baik pahala pun dosa bisa berkumpul keduanya. Faqad yumdahul abd bi ba'di khisal wa yadhummu ala ba'dihha. Bisa saja seseorang itu dipuji dengan suatu amalnya, satu sisi amalnya akan kemudian dicela dari sisi yang lainnya. Wa yuthabu yaumul qiyamah ala ba'dil amal salihah wa yastahiqqul iqab ala ba'dil amal qabihah. Di hari kiamat dia diberikan pahala atas amal-amal solehnya, dan di waktu yang sama dia juga berhak mendapatkan iqab atas amal-amal buruknya. Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi tidak masalah, tidak masalah ya. Tidak sesuatu yang hal aneh bahwasanya yang namanya manusia pasti melakukan dosa. Sehebat-hebatnya orang beriman tetap ia akan melakukan dosa. Akan tapi memang kadarnya masing-masing. Orang ada yang masya Allah melakukan amal soleh setiap harinya, salat, puasa, zakat dan seterusnya, amal-amal soleh yang Nabi SAW ajarkan dia lakukan. Akan tapi mungkin di dalam satu hari tersebut ia juga melakukan suatu dosa. Maka tidak istilahnya tidak mungkin berkumpul. Ini bisa saja pada diri seseorang dia melakukan amal soleh yang mana itu diberikan pahala atas dirinya, akan tapi di waktu yang sama dia juga diberikan dosa. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka
akidah Ahlus Sunnah melihat hal tersebut, bahwasanya seorang hamba bisa melakukan keduanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan hawa nafsunya, menciptakan manusia dengan nafsu yang menggiringnya kepada keburukan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk bagaimana ia harusnya melakukan amal soleh, menjadi hamba yang benar, menjadi hamba yang sesuai dengan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW menyebutkan secara umum kullu bani Adam khata', ya, bahwasanya setiap namanya Bani Adam, keturunan yang namanya Adam pasti melakukan banyak kesalahan. Tapi kemudian Nabi SAW melanjutkan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat, menunjukkan bahwasanya siapapun dirinya selama ia adalah keturunan Adam, pasti dia melakukan kesalahan. Berarti bisa saja seseorang melakukan amal soleh, tapi dia juga melakukan dosa. Orang disebutkan dalam hadis juga, ada orang beriman mencuri, ada orang beriman berzina, ada orang beriman minum khamar, dan seterusnya. Walaupun mereka melakukan dosa-dosa tersebut, akan tapi masih ada keimanan di dalam hati, masih bisa disebut seorang tersebut adalah beriman. Jangan sampai dianggap seseorang yang melakukan dosa langsung keluar dari Islam. Tidak. Bukan berarti orang yang sudah mengikrarkan keislaman dan keimanannya langsung jadi malaikat, isinya ketaatan terus. Siapapun bisa salah. Maka dalam memahami hal tersebut, kita harus paham, jika memang ia melakukan dosa, melakukan syirik, kufur tapi masih kecil, maka tidak membatalkan daripada iman dan Islam. Artinya bisa mukmin tapi dia melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil, kufur kecil, syirik kecil, masih bisa. Akan tapi yang tidak bisa adalah ketika seorang beriman, mengakui keimanannya, kemudian dia melakukan kufur akbar, kekufuran yang besar. Maka tidak bisa dicampurkan, dia beriman tapi dia juga kafir. Statusnya hanya satu, kafir atau mukmin. Ini berkaitan jika kufurnya adalah kufur akbar. Oleh karena itu nanti di akhir zaman, ketika keluar dabbah itu, hewan melata, ya, yang ia menemui daripada setiap manusia, kemudian akan ada cap, ya, ada tanda pada setiap orang itu, apakah ia mukmin atau kafir. Disebutkan dalam hadis, bahkan ketika orang itu berkumpul, dia bisa tahu mana yang mukmin, mana yang kafir. Artinya jelas keadaan seseorang, khususnya dalam masalah kufur besar dan syirik besar, ya, maka statusnya dia adalah mukmin atau kafir. Itu saja. Tidak ada pertengahan atau tidak ada campuran. Dia mukmin tapi dia juga kafir. Tidak ada seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga bisa dipahami berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang kita loncat adalah pembahasan berkaitan dengan masalah taswir, ya, menggambar atau ya menggambar, ya, bahasanya itu menggambar. Disebutkan oleh beliau hafizhu ta'ala, al-aslu fit taswiri dawatil arwah at-tahrim, bahwasanya hukum asal daripada menggambar yang gambarnya tersebut adalah gambar yang memiliki arwah, yaitu menyerupai makhluk-makhluk yang memiliki arwah seperti manusia atau binatang, itu adalah haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Illa ma da'a ilaihi da'i darurah au hajah al-murihah. Kecuali memang ada sesuatu yang darurat dia melakukan hal tersebut, atau memang ada hajat yang diinginkan dari hal tersebut.
Kenapa pembahasan ini masuk dalam masalah kaidah-kaidah dalam masalah tauhid uluhiyah? Walaupun pembahasan taswir ini butuh waktu atau butuh pembahasan besar, akan tapi dimasukkan ke dalam salah satu kaidah yang dibahas di dalam kaidah-kaidah tauhid uluhiyah adalah karena taswir ini menjadi wasilah perantara daripada kesyirikan. Disebutkan oleh beliau li'annahu wasilah, karena taswir tersebut adalah sebuah wasilah perantara min wasail syirk, daripada perantara kesyirikan. Seorang mengatakan fasyirku wa taswir murtadaan, ya. Bahwasanya yang namanya syirik dan menggambar itu seperti saudara sepersusuan, ya. Artinya sama-sama dilarang, sesama yang berbahaya. Bisa saja seperti saudara, artinya mirip antara syirik dan taswir, menggambar. Maka berhati-hati jamaah rahimahullah dalam hal tersebut. Hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah diharamkannya itu begitu banyak. Disebutkan man sawwara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamah yunfaha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Bahwasannya barang siapa yang menggambar dengan suatu gambar, tentu yang di sini adalah maksudnya adalah gambar yang bernyawa, dia akan dituntut di hari akhir apa? Untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Walaysa binafih. Kita tahu bahwasanya yang meniupkan ruh, yang memiliki ruh hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan terus diazab, ya, sampai dia bisa meniupkan ruh. Padahal kita tahu dia tidak mungkin meniupkan ruh. Artinya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Bahwasanya kelompok orang yang paling berat azabnya di hari kiamat kelak adalah tukang gambar, musawwirun. Tentu kembali lagi musawwirun di sini adalah gambar bernyawa, gambar untuk makhluk bernyawa. Di hadis yang lain lagi disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaqul sallallahu alaihi wasallam inna ashab hadhihi suwar yu'adzibuna yaumal qiyamah. Bahwasannya orang-orang yang menggambar hal tersebut, gambar ini itu akan diazab di hari kiamat kelak. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Maka jamaah rahimahullah, yang dimaksudkan gambar di sini bukan hanya gambar dua dimensi, ya, di dalam kertas, termasuk adalah memahat, ya, gambar tiga dimensi, ya, yang bentuknya bisa berupa patung dan lain sebagainya, yang dibahasakan seperti taswir sama, ya. Maka orang-orang yang punya hal tersebut sebaiknya meninggalkan hal tersebut. Pernah dikeluhkan masalah tersebut disebutkan di dalam dari Sa'id bin Abi Al-Hasan berkata, aku pernah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika datang seorang padanya seraya berkata, wahai Abu Abbas, pekerjaanku adalah keahlian tanganku, yaitu membuat lukisan seperti ini. Maka Ibnu Abbas berkata, yang aku sampaikan kepadamu adalah apa yang aku pernah dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, siapa saja yang membuat gambar as-surah, ya, sawwar surah, siapa yang membuat gambar atau merupakan gambar, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh pada gambar tersebut, dan sekali-kali dia tidak akan bisa melakukan selamanya. Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi
Ibnu Abbas selalu berkata, celaka engkau jika engkau tidak meninggalkannya, maka gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki ruh. Maka jamaah Allah, dari hal tersebut ya, ini hadis yang dari riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, maka nasihat bagi kita, barang siapa yang memiliki hobi atau kemampuan menggambar, hendaknya ia menggambar sesuatu yang tidak bernyawa, berupa pohon, bunga, langit, atau gunung, lautan dan lain sebagainya, selain makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya. Pembahasan masalah taswir tersebut banyak ya, agak panjang. Tentu yang kita bahas di sini adalah kenapa dia disebutkan di pembahasan dari masalah tauhid uluhiyah. Karena menggambar itu menjadi perantara awal daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang itu beriman. Seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dari mereka orang-orang saleh. Orang-orang hebat di antara mereka, para ulama dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang soleh tersebut dibuatkan gambar. Baik disebutkan adalah berupa patung. Supaya apa? Mengingatkan tentang mereka saja. Tujuannya awalnya tidak untuk berbuat kesyirikan, tapi untuk apa? Sebagai pengingat mereka, kenang-kenangan, agar generasi bawah mereka tahu bahwasanya ada orang-orang hebat. Ini yang juga yang terjadi di antara kita saat ini. Orang-orang hebat dan sebagainya itu digambar. Baik masuknya di sini juga termasuk foto. Para ulama juga menjelaskan taswir itu masuk ke dalam masalah fotografi. Nanti disebutkan oleh beliau di sini bahwasanya nanti ada pembahasan khusus masalah hukum taswir fotografi. Ya. Tapi kalau memang bahkan foto saja itu bisa masuk atau menjadi wasilah kepada kesyirikan, maka sesuatu tersebut juga dilarang. Ya, sesuatu tersebut dilarang. Zaman sekarang banyak kasus terjadi seperti itu. Baik orang penting, orang hebat, idolanya, atau mungkin ulamanya, kiainya, habibnya, ustadznya, awalnya untuk kenangan, diambil fotonya, dipajang di rumahnya. Ya. Awal mula seperti itu. Ya. Mungkin datang generasi selanjutnya yang mana awalnya tidak tahu, akan tapi syaitan membisikkan pada dirinya untuk merendahkan diri di hadapan tersebut. Artinya setiap melewati gambar tersebut harus apa? Permisi. Nah, punten gitu kan. Amin. Dan lain sebagainya. Awalnya seperti itu. Sampai derajat di mana ketika ia meninggalkan rumah, dia tidak akan merasa tenang, tidak merasa terjaga kecuali dia sudah pamitan dengan gambar tersebut. Ada kasus seperti itu, ada. Yang digambar adalah orang soleh, alim ulama. Nah, ini yang berbahaya. Oleh karena itu kenapa masuk ke dalamnya masalah berkaitan dengan masalah tauhid uluhiyah. Bahkan ketika ia sampai melakukan ibadah di hadapan foto tersebut, naudzubillah min dzalik. Ya. Terkadang di beberapa tempat, beberapa kuburan wali-wali Allah, ya, biar lebih menguatkan daripada apa yang mereka lakukan di situ adalah menaruh gambarnya. Keluar dari tempat situ diperjualbelikan di sepanjang jalan itu foto-foto wali tersebut. Atau cindramata yang dikatakan memberikan berkah dan lain sebagainya, yang mendapatkan berkah dari wali fulan dan seterusnya. Ini yang berbahaya, jamaah rahimahullah. Maka apapun bentuknya, apalagi zaman sekarang ada AI. Masya Allah ya. Ulamanya sudah ulama jadul gitu. Fotonya masih hitam putih. Masuk komputer itu bisa jadi berwarna, bahkan bisa bergerak. Ya. Nah, kalau saja hal tersebut dimanfaatkan oleh orang atau oknum-oknum yang memang hanya mengejar dunia,
tapi yang mereka lakukan akhirnya membuat kesyirikan pada umat, ini berbahaya. Bisa dilakukan seperti itu. Nih Syekh Fulan, ulama Fulan mendoakanmu, katanya. Dikasih videonya kan. Kok bisa? Ini ulama. Ada videonya, dia Masya Allah benar, ulama tersebut, syekh tersebut menyebut namanya. Zaman sekarang bisa seperti itu. Gambar, suara itu bisa ditirukan oleh AI. Ya. Oleh karena itu hal-hal tersebut sebaiknya dihindari jika memang itu menjadi wasilah kepada kesyirikan. Terus Ustaz, bagaimana hukum taswir, hukum foto dan lain sebagainya? Itu ada pembahasannya tersendiri. Akan tapi di sini yang ingin kita sampaikan adalah berkaitan tentang hubungannya dengan tauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita dapatkan diri kita, keluarga kita di dalam rumahnya ada gambar dan lain sebagainya, baik itu ulama sekalipun, jika mereka mengagungkan berlebihan, maka kita segera nasihatkan. Walaupun tidak terlihat enggak seperti itu, enggak apa-apa, kita nasihatkan. Khawatirnya misalkan keluarga tersebut menjual rumahnya, ya, dan lain sebagainya, kemudian datang penghuni baru yang tidak punya ilmu, terus menganggap bahwa ini gambar tersebut memiliki sesuatu yang memberikan manfaat, memberikan mudarat, maka ini juga berbahaya. Masih ingat kasus di mana ada satu kebakaran atau musibah apa gitu, ada satu rumah yang tidak terkena, nggak tahu beritanya, tiba-tiba dimunculkan bahwasanya di dalam rumah tersebut ada gambar Syekh Fulan, Wali Fulan, sehingga rumah tersebut tidak terkena musibah. Hal tersebut menjadi wasilah kepada kesyirikan, dan ini yang kita hindari. Jangan sampai walaupun kita tidak melakukan kesyirikan, tapi ternyata kita menjadi perantara untuk orang lain melakukan kesyirikan. Maka dihindari hal-hal tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat kita dan masyarakat kita dari melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita umat Islam ini adalah hamba-hamba Allah yang diberikan rahmatnya masuk ke dalam surga tanpa hisab wala adab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.